فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita akan masuk kepada bulan Ramadan dan insyaallah taala kita menunggu keputusan pemerintah. Kalau diputuskan hasil sidang isbat, maka insyaallah kita akan puasa besok hari dan memulai tarawih di malam ini. Maka untuk itu saya ingin menyampaikan bagaimana tata cara hukum sholat tarawih di rumah di zaman COVID-19 ini atau zaman corona ini. Ini saya ambil dari jawaban Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau adalah ahli fikih dari kota Madinah saat ini, yang beliau masih hidup dan sering datang ke Indonesia untuk memberikan ilmu kepada kita di sini. Beliau ditanya, "Ya Syekh, engkau tahu bahwa saat sekarang kebanyakan masjid di negeri-negeri kaum muslim ditutup karena banyaknya wabah corona ini. Mohon bimbingan tata cara sholat tarawih bersama keluarga di rumah." Yang pertama beliau ditanya, kapan waktu sholatnya? Ya, apakah langsung ba'da Isya atau mengakhirkan sedikit? Yang kedua, dan bolehkah seorang imam membaca dari mushaf Quran jika dia belum hafal Quran? Beliau menjawab, yang pertama jamaah, dan ini merupakan tata cara, ya, beliau menyampaikan kabar gembira dulu bagi orang yang saat ini mendapat keringanan boleh sholat tarawih di rumah. Ya, dan beliau mengatakan bahwa ahli fikih zaman ini sepakat bahwa ini adalah syariat yang agung ketika adanya wabah orang sholat di rumah. Dan beliau memberikan kabar gembira bahwa orang yang sholat di rumah, ya, tarawih tahun ini dia mendapatkan pahala berjamaah karena tahun sebelumnya mereka sudah biasa sholat tarawih di masjid. Ya, itu yang beliau kabar gembira. Lalu beliau juga memberikan kabar gembira bahwa orang yang baru tahun ini niat mau tarawih di masjid dan ternyata masjid tutup, dia pun mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Subhanallah, luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan disunahkan untuk sholat tarawih di rumah masing-masing dalam keadaan seperti ini, dan yang paling afdal yaitu berjamaah. Karena tarawih itu, ya, yang paling afdal adalah berjamaah. Ya. Nabi meninggalkan sholat berjamaah pada tarawih karena dikhawatirkan akan diwajibkan bagi umatnya. Maka Nabi meninggalkan, Nabi keluar beberapa malam. Adapun selanjutnya bagi umatnya, yakni yang paling afdal dalam sholat tarawih adalah berjamaah. Dan sholat tarawih adalah qiyamul lail atau sholat tahajud di bulan Ramadan yang dilakukan secara berjamaah. Beliau juga mengatakan bahwa boleh seorang imam, ya, dengan hafalan yang sedikit dia mengulang-ulang surat tersebut. Misal dia cuma qul huwallahu ahad lagi, ya, rakaat kedua, selanjutnya begitu, ya, atau cuma 2 surat diulang-ulang karena tidak menghafal Al-Qur'an. Juga boleh memegang mushaf Quran, sama-sama dibolehkan. Ya. Kemudian beliau juga menjawab, boleh sendiri-sendiri. Misalkan suami sholat tarawih sendiri, istri sendiri, tapi ini tidak afdal. Yang paling afdal adalah berjamaah. Adapun boleh atau tidak, maka boleh. Misalkan suami sedang belum pulang kerja atau gimana, ada halangan sehingga tidak bisa berjamaah, maka boleh sendiri-sendiri. Kemudian mengenai waktunya, dilihat yang paling mudah. Ya, afdal qiyamul lail, afdal tarawih itu di malam hari, diundur, semakin malam semakin baik. Ya, itu afdal. Namun apabila dilihat ketika kita menunggu semakin malam kita ngantuk dan lainnya, maka afdal di ba'da Isya langsung diadakan tarawih. Silahkan pilih mana yang paling mudah. Ya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jawaban dari Syekh, ya, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ahli fikih dari kota Madinah. Maka itu jawaban beliau. Tambahan dari saya tentang berapa rakaat dan tata caranya, ya, maka ada hadis yang datang dari Aisyah, ya, riwayat Imam Muslim, salah satu tata cara di antara banyaknya tata cara salat tarawih, ya, beliau Aisyah
Ummul Mukminin, ibu kita, mengabarkan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat malam atau tarawih setelah sholat isya. Manusia menyebutnya sholat at-tamah hingga fajar sebanyak 11 rakaat. Jadi beliau melakukan 11 rakaat. Beliau melakukan salam setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Ya, kemudian sudah 5 kali berarti 10 rakaat. Maka yang 1 rakaat beliau witir. Ini salah satu cara yang saya sampaikan berdasarkan hadis Aisyah. Adapun cara-cara lain juga banyak yang dibolehkan. Misalkan 2 sampai 8, kemudian witirnya 3, itu juga dibolehkan dan masing-masing memiliki dalil. Ya, ini yang dapat saya sampaikan kepada jamaah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, tepatnya di hari Kamis ini, di mana kita menanti dan menunggu sidang isbat, dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan beramal soleh untuknya. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.